Adegan berlanjut saat alam rahasia kuno muncul, mengejutkan banyak murid dari berbagai sekte. Di antara mereka, seseorang bertanya heran, "Apa, Ye Junlin? Bukankah dia pemimpin puncak berkabut sekte Suantian?" Rekannya yang juga terkejut menambahkan, "Tapi bukankah dia baru di tahap Nasen Soul? Jelas sekali jika melawan Chen Xiao, itu sama saja bundir." Percakapan mereka mencerminkan keterkejutan sekte-sekte lain yang hadir. Sementara itu, Chen Xiao yang berdiri di hadapan Ye Junlin tampak dipenuhi amarah yang membara. Dengan tatapan tajam dan suara berat, ia menatap Junlin dan berkata, "Sekte Suantian, jadi kau yang bernama Ye Junlin?" Mata Chen Xiao memerah, penuh kebencian, menyorotkan dendam yang telah lama ia pendam. Di hadapan Chen Xiao yang terlihat begitu angkuh, Ye Junlin justru melayang dengan santai. Dengan nada kalem, ia berkata, "Ada masalah? Kenapa kau terlihat begitu gelisah?" Namun, mendengar pertanyaan Junlin, Chen Xiao langsung mengeluarkan aura kegelapan dari sekujur tubuhnya. Matanya penuh dendam saat bertanya dengan suara berat, "Ye Junlin, apakah kau yang telah melenyapkan pemimpin sekte Wind Thunder?" Mendengar pertanyaan Chen Xiao, Junlin justru merespons dengan tingkah kocaknya. "Oh, maksudmu si bodoh itu?" Aku ingat dia. Selalu sok membanggakan putranya. Katanya sih berbakat jadi seorang immortal." Junlin lalu menyipitkan mata, menatap Chen Xiao dengan senyum mengejek. "Lalu, siapa kau yang tampaknya begitu marah baginya?" Ujarnya dengan nada santai. Mengetahui Ye Junlin adalah orang yang melenyapkan ayah dan sektenya, tatapan Chen Xiao penuh amarah membara. Giginya terkatup erat, tubuhnya bergetar menahan emosi. "Aku adalah Chen Xiao, putra dari Chen Yunhai, pemimpin sekte Wind Thunder." Suara beratnya menggema, matanya yang kelam seperti iblis menatap tajam ke arah Junlin. Namun seperti biasa, Ye Junlin yang tidak peka justru kembali bertingkah kocak. Dengan wajah culunnya, ia menatap Chen Xiao sambil pura-pura terkejut. "Wow, jadi kau anak dari si bodoh itu?" Ujarnya dengan nada meremehkan, membuat Chen Xiao semakin murka. Melihat musuh bebuyutannya bertingkah seolah tak bersalah, Chen Xiao pun murka. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya, sementara matanya memancarkan kilatan kegelapan. "Dasar kau Ye Junlin, aku tak akan pernah mengampunimu. Saat ini juga aku akan melenyapkanmu, bocah ingusan," teriak Chen Xiao dengan amarah membara, menantang Junlin secara langsung. Namun, Raja Selatan yang sebenarnya tak berkepentingan justru bertindak arogan. Dengan angkuhnya, ia berteriak meminta izin kepada Chen Xiao. "Serahkan saja bocah ini padaku. Akan kuporak-porandakan dia, lalu akan kuserahkan padamu dalam keadaan babak belur, Master Chen Xiao," ujar Raja Selatan dengan sombongnya menatap Junlin, seolah menganggap Ye Junlin adalah lawan yang mudah dikalahkan. Dengan wajah semakin angkuh, Raja Selatan menatap Ye Junlin dengan beringas, tertawa meremehkan seolah kemenangan sudah di tangannya. Sambil menghunus aura kilat iblis kelam di tangannya, ia berkata, "Hei bocah ingusan, berani sekali kau tidak hormat di hadapan Chen Xiao. Dengan tingkah lancangmu, aku akan menghajarmu hingga kau menyesal," ujar Raja Selatan, penuh kesombongan, siap menyerang Junlin tanpa ragu. Dengan sikap arogan dan penuh kesombongan, Raja Selatan mengangkat gada kelam raksasanya, bersiap menghantam Ye Junlin dengan brutal. Saat senjata mengerikan itu hendak diayunkan dengan kekuatan penuh, tiba-tiba sosok Qianye melompat ke depan, bersiap menghadang serangan tersebut tanpa ragu. Berdiri tegap di hadapan Raja Selatan dan siap untuk melawannya. Melihat dirinya dihadang oleh sosok yang ia anggap sebagai kultivator cantik, Raja Selatan terhenti sejenak, menatap Qianye dengan pandangan meremehkan. Sikapnya semakin angkuh, lalu ia tertawa sinis sambil berkata, "Oh, dari mana datangnya si cantik ini?" ujar Raja Selatan penuh ejekan, tanpa menyadari bahwa Qianye sebenarnya adalah seorang pria, dianggap remeh dan tak lebih dari kerikil. Qianye yang berdiri menghadang Raja Selatan langsung diliputi amarah. Sekejap, aura api menggelegar terpancar dari tubuhnya, tatapan matanya berubah mengerikan.
siap menyerang. "Lenyaplah kau, bocah ingusan yang sebenarnya," teriak Qianye, melepaskan jurus api dahsyat dari tangannya yang membara. Saat itu juga benturan dahsyat pun terjadi. Qianye melancarkan serangan dengan kobaran api yang membara, menyapu langsung ke arah Raja Selatan yang angkuh. Dengan jurusnya Raging Flame Void Ripple, gelombang api mengamuk, siap melahap lawannya tanpa ampun. Terpukau oleh kecantikan Qianye yang disangkanya seorang wanita, Raja Selatan tak menyadari bahaya yang mengintainya. Tanpa sempat bereaksi, serangan mendadak menerjang. Kobaran api menggelora langsung menghantam tepat di hadapannya. Diterjang kobaran api yang membara mengerikan, Raja Selatan tak mampu menghindar atau melarikan diri. Tubuhnya langsung terbakar habis, lenyap tanpa jejak, seperti kertas yang hangus diterpa amukan api Qianye. Di sisi lain, Ouyang Feng dan para tetua sekte terpaku terkejut menyaksikan Raja Selatan lenyap begitu mudah di tangan Qianye. Mereka tak pernah menyangka seorang ahli Soul Transformation bisa musnah dalam sekejap oleh murid Ye Junlin. Ouyang Feng yang telah meremehkan mereka kini terbelalak, baru sadar betapa mengerikannya para kultivator dari wilayah terpencil. Bahkan para murid di belakangnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kembali ke tempat Junlin dan Qianye. Qianye yang baru saja melenyapkan Raja Selatan, melayang mendekati masternya dengan tenang. Ia berdiri di hadapan Ye Junlin, lalu memberi hormat dengan penuh rasa bangga. Baginya, Junlin adalah master sejati yang telah memberinya izin untuk menghabisi Raja Selatan yang tak lebih dari kroco. Ouyang Feng dan para juniornya semakin terkejut. Tak menyangka Qianye yang dianggap senior adalah murid Master Ye Junlin. Bahkan para tetua sekte dan murid-murid lainnya terbelalak kaget. Ouyang Feng berteriak, "Sial, siapa bilang Master Ye di tahap Nascent Soul? Bagaimana mungkin ia punya murid di tahap Soul Transformation? Mustahil!" Sontak, seluruh sekte yang awalnya meremehkan Junlin pun terdiam, menyadari betapa kuat dan mengerikannya Master Ye. Melihat kejadian mengerikan itu, Yunian Dezhu dan Qianse segera menghampiri Junlin serta Qianye. Yunian memperingatkan adik Ye bahwa mereka mungkin belum menyadari konsekuensi dari melawan Chen Xiao. Ia khawatir dan meminta mereka segera pergi agar bisa dilindungi. Dezhu juga menambahkan, "Benar adik Ye, selama kau ada, Sekte Xuantian akan bangkit. Kau tak boleh tumbang di sini." Mereka bertiga tampak sangat mengkhawatirkan Master Ye Junlin. Mendengar nasihat para seniornya, Junlin memahami kekhawatiran mereka. Namun, dengan tingkah santai dan kocaknya, ia menenangkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu, dengan senyum misterius, ia menatap Yunian dan berkata, "Oh iya, Ketua Sekte Yunian, tunggu sebentar. Aku ingin mengenalkan murid baruku kepada kalian." Ucapan Junlin itu langsung membuat Yunian terkejut dan penasaran. Di atas awan putih yang melayang lembut, muncul seorang gadis imut dengan rambut perak nan indah. Dengan senyum manis, putri cantik kerajaan Wei, Zhao Linger, menghampiri Ye Junlin dan para seniornya. Dengan ceria, ia menyapa mereka dan berkata, "Zhao Linger memberi hormat kepada para senior." Ucapan manisnya membuat seluruh senior Sekte Xuantian terkejut dan penasaran. Dengan sikap lembut dan bijaknya, Ye Junlin memperkenalkan Zhao Linger kepada para seniornya. "Setelah menyelesaikan masalah kerajaan Wei, aku merekrut talenta berbakat ini." Zhao Linger memiliki akar spiritual air tingkat atas dan juga putri Kaisar Wei. "Aku rasa dia sangat cocok untuk puncak Tianxiang." Junlin menjelaskan dengan detail, membuat seluruh anggota Sekte Xuantian terkejut dengan murid barunya. Saat itu Linger berdiri di atas awan, terlihat kawai dan anggun. Dengan ceria, ia menundukkan kepala memberi hormat ketika dihampiri oleh calon masternya yaitu Qianse, gadis senior dari Master Ye Junlin. "Zhao Linger memberi hormat kepada Master," ujar Linger ceria. Qianse yang gemas melihatnya tersenyum dan berkata, "Salam Putri Linger." Kamu benar-benar gadis berbakat," ujar Qianse menyambutnya dengan ramah dan hangat. Di tengah suasana ramah antara Ye Junlin dan anggota sektenya, kedamaian itu buyar seketika. Dari atas kapal melayang, Chen Xiao berteriak lantang,
"Hei bocah ingusan Ye Junlin, jangan terlalu angkuh di hadapanku." Ia melanjutkan dengan ancaman, "Kau dan sekte Xuantian harus membayar atas kehancuran sekte Feathered Immortal serta nyawa ayahku," ujar Chen Xiao dengan penuh dendam. Dengan mata iblis kelam dan aura hitam legam yang mengerikan, Chen Xiao kembali berteriak penuh amarah. "Dasar bocah sombong, kemari Ye Junlin. Aku, Chen Xiao, akan menghabisimu dalam sekejap. Lenyaplah!" Sosoknya berubah menyerupai awan hitam yang mengerikan, menatap Junlin dan anggota sekte Xuantian dengan kebencian membara. Mendengar gertakan Chen Xiao yang semakin angkuh, Junlin hanya tersenyum santai. Dengan tatapan tajam ke arah awan iblis kelam di hadapannya, ia berkata, "Kaulah bocah ingusan sebenarnya, Chen Xiao. Kau tidak pantas melawanku." Junlin meremehkan Chen Xiao tanpa ragu, lalu dengan tenang memerintahkan Qianye untuk maju dan memberinya pelajaran. Mendengar perintah dari masternya, Qianye langsung menggerutu dalam hati. "Cih, sial, dasar master bodoh, buat onar seenaknya, tapi aku yang harus bereskan." Ia mengeratkan giginya, menahan kesal karena selalu menjadi sasaran tanggung jawab akibat ulah masternya. Meski kesal diperintah seenaknya, Qianye tetap menjalankan tugasnya. Diselimuti aura api membara bagaikan phoenix, ia melesat terbang menuju Chen Xiao, siap menghadapi musuh yang menantang masternya. Chen Xiao mengeluarkan aura jurusnya yang mengerikan, lalu mengejek, "Heh, kau pengecut Ye Junlin, bahkan takut menghadapi sains sepertiku." Sementara itu, Qianye melesat cepat dengan tubuh diselimuti aura merah pekat, langsung menuju Chen Xiao tanpa ragu. Saat mendengar Chen Xiao meremehkan masternya, Qianye yang hampir tiba langsung berteriak, "Heh, bocah ingusan sebenarnya itu kau? Masterku tak perlu repot menghadapi sampah sepertimu." Qianye melesat cepat, siap berhadapan langsung dengan Chen Xiao sebagai murid Ye Junlin. Ditantang oleh murid Ye Junlin, Chen Xiao merasa diremehkan. Dengan wajah kesal, ia menatap Qianye penuh heran, lalu semakin meremehkannya. Chen Xiao semakin meremehkan Qianye. "Hei gadis polos, dengan kekuatan dan penampilan seperti itu, kenapa kau bertahan di sekte terpencil seperti Xuantian? Apa kau menunggu ajalmu?" "Hahaha," ujarnya angkuh. Ia bahkan mencoba merayu Qianye, menawarkan perlakuan lebih baik jika menyerah padanya. Namun, sikapnya tetap sombong, merendahkan Master Ye dan sekte Xuantian. Chen Xiao berpikir bisa menaklukkan Qianye dengan rayuannya, menganggapnya gadis polos yang dimanfaatkan Junlin dan sekte recehan. Namun, raut wajah Qianye berubah kesal. Dengan tegas, ia berteriak lantang di hadapan Chen Xiao, menolak mentah-mentah tawaran itu tanpa sedikit pun ketertarikan. Chen Xiao tak menyerah dengan rayuannya, kembali menggoda Qianye yang kini tepat di hadapannya. "Apakah nona sepertimu benar-benar ingin melewatkan kesempatan berharga?" ujar Chen Xiao, menegaskan tawaran keduanya. Namun, Qianye yang telah siap menyerang justru semakin yakin. "Ternyata masterku benar, ayahmu memang tidak berguna, dan kau, sebagai anaknya, jauh lebih tidak berguna," serunya, merendahkan Chen Xiao yang meremehkan masternya. Ditolak mentah-mentah oleh Qianye yang hanya seorang murid, Chen Xiao murka dan berteriak lantang, "Dasar murid sombong dari master pengecut, kau sama ingusannya seperti Ye Junlin. Kalau begitu, kau harus lenyap lebih dulu." Suara amukan Chen Xiao menggelegar saat ia bersiap menyerang. Aura listrik melingkar keluar dari tangannya. Matanya menatap tajam penuh kebencian, siap menghancurkan Qianye. Dengan kilatan listrik di tangannya, Chen Xiao akhirnya mengerahkan jurus api mengerikan. Sosok naga api raksasa tercipta dari kobaran membara yang bercampur aura listriknya. Dengan raungan dahsyat, naga itu melesat cepat, menerjang langsung ke arah Qianye dengan kekuatan yang menggetarkan langit. Ketika sosok naga api raksasa yang terbentuk dari api membara Chen Xiao datang, Qianye ternyata tengah siap untuk menghadapi jurus mengerikan Chen Xiao tanpa gentar. Dengan jurus sederhana miliknya yang mengalir dengan aura merah dari tubuhnya, Qianye pun melontarkan jurus ribuan pukulan api yang bernama Meteoric Flames.
untuk menghadang jurus naga api dari serangan Chen Xiao di hadapannya. Ribuan pukulan api, meteoric flames, milik Qianye menghantam naga api Chen Xiao. Dalam sekejap, jurus naga itu hancur lebur tanpa perlawanan. Sementara itu Qianye tetap berdiri tegak, tubuhnya masih diselimuti aura merah menyala, seolah serangan Chen Xiao baru saja tak berarti apa-apa baginya. Chen Xiao terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lawan yang ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Dengan wajah terkejut, ia menatap Qianye dan berkata, "Hah? Ternyata kau dapat menghancurkan teknik milikku semudah itu." Setelah menghancurkan naga api Chen Xiao, Qianye menatapnya dengan tajam. Dengan senyum licik, ia berkata meremehkan, "Jadi, apakah hanya ini saja kekuatan yang disebut sebagai putra suci?" Chen Xiao justru tertawa lepas, menatap Qianye dengan angkuh. "Hah, jangan terlalu percaya diri murid ingusan. Ini baru pemanasan," ujarnya meremehkan Qianye dengan tawa sombong. Usai ucapannya baru saja yang meremehkan Qianye, Chen Xiao tiba-tiba berteriak kencang, suaranya menggema di langit. Dalam sekejap, gelombang cahaya kilat meledak dari tubuhnya hingga mengguncang langit sekitar. Chen Xiao, murka bagaikan monster langit, melesatkan ribuan pukulan dahsyat. Solar God Fist. Serangan itu begitu cepat dan menghancurkan. Namun Qianye hanya berdiri tenang, menatapnya tanpa gentar. Di sisi lain, para tetua sekte Feathered Transformation mengamati pertarungan dengan penuh keyakinan. Salah satu dari mereka mengelus janggutnya dan berkata santai, "Seperti yang diduga, Holy Sun memang luar biasa. Teknik Solar God Fist adalah yang terbaik. Jika dikombinasikan dengan tubuh solar immortal, bahkan seorang integration expert pun takkan mampu melawannya." Hahaha. Para tetua tertawa kagum, memuji kehebatan Chen Xiao. Para tetua sekte Feather Transformation menyaksikan dengan penuh keyakinan saat jurus Chen Xiao dilepaskan. Serangan dahsyat itu melesat cepat, menghantam tubuh Qianye dengan ribuan pukulan mematikan. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang langit, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh arena pertarungan. Di sisi Ouyang Feng beserta para tetua dan anggota sekte yang hadir, suasana mendadak mencekam. Mereka semua tampak terkejut dan diliputi kepanikan saat menyaksikan serangan dahsyat Chen Xiao menghantam Qianye. Wajah Ouyang Feng, para kultivator, hingga para junior di sekitarnya pun berubah drastis. Tatapan mereka dipenuhi keterkejutan dan ketegangan melihat murid Master Ye terkena serangan mengerikan itu. Di hadapan Qianye, Chen Xiao menyeringai licik, penuh kesombongan. Tatapannya dipenuhi rasa puas, seolah kemenangan sudah mutlak di tangannya. Melihat serangannya barusan yang begitu dahsyat, Chen Xiao yakin bahwa Qianye tak mungkin sanggup menepisnya. Ia berdiri dengan angkuh, menikmati momen di mana lawannya tampak seolah telah dikalahkan tanpa perlawanan. Saat kabut asap ledakan Chen Xiao perlahan memudar, sosok Qianye mulai tampak dari baliknya. Samar-samar, wajahnya terlihat begitu tenang, tanpa tanda-tanda terluka. Dengan napas yang teratur, ia berdiri tegap, tubuhnya kini diselimuti aura kombinasi yang mengerikan. Kilatan energi membara di sekelilingnya, menandakan bahwa serangan brutal baru saja tak berpengaruh padanya. Saat seluruh kabut asap menghilang, sosok Qianye mulai tampak sepenuhnya. Namun, ada yang berbeda. Auranya kini jauh lebih mengesankan. Ia berdiri melayang dengan tenang, dikelilingi oleh pelindung aura berbentuk kelopak mawar merekah berwarna merah keunguan. Energi yang terpancar darinya terasa semakin kuat, seolah menunjukkan bahwa serangan Chen Xiao baru saja tidak berdampak sedikit pun padanya. Tatapan Chen Xiao begitu tajam ke arah Qianye, matanya terbelalak penuh keterkejutan. "Mustahil," serunya, "tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin murid dari Master Ingusan itu bisa melindungi diri dengan begitu mudah?" Bahkan setelah terkena serangannya yang dahsyat, Qianye tampak tak terluka sedikit pun. Keterkejutan memenuhi benaknya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan kini terjadi di hadapannya. Chen Xiao kembali murka, suaranya menggelegar di langit. "Tidak mungkin. Aku tidak percaya," teriaknya dengan kemarahan membara.
Bagaimana mungkin seorang biasa seperti Qianye bisa mematahkan serangannya yang seorang immortal tanpa luka sedikit pun? Aku tak terkalahkan dalam realmku. Bagaimana bisa ini terjadi? Serunya menggertakkan gigi. Aura listrik menggelegar dari tubuhnya, berpendar liar di sekelilingnya, menandakan amarahnya yang semakin memuncak. Chen Xiao pun mengamuk. Tubuhnya diselimuti aura immortal yang menggelegar. Dengan kecepatan kilat, ia melesat menuju Qianye, siap menghancurkannya. Namun, Qianye tetap tenang, tatapannya penuh ejekan. Kau benar-benar seperti katak dalam sumur, katanya sinis, meremehkan lawannya. Dalam hati, Qianye bergumam, bersiap melampiaskan amarahnya. Kali ini, ia akan memastikan Chen Xiao memahami betapa fatal telah meremehkannya. Chen Xiao melesatkan serangan kilat yang dahsyat. Aura listrik membara di tangannya. Ia menghujani Qianye dengan serangan membabi buta, mencoba menghabisinya dalam sekejap. Namun, Qianye dengan mudah menghindar, tubuhnya bergerak lincah seperti bayangan. Tak satu pun serangan Chen Xiao mampu menyentuhnya, membuat lawannya semakin frustasi dan murka. Qianye mengangkat satu telapak tangannya dengan tenang, tanpa embusan aura atau teknik khusus. Dalam sekejap, ia melayangkan tamparan keras ke wajah Chen Xiao. Klak! Wajah Chen Xiao terpental, terhantam di udara dengan keras. Kepalanya berdenyut, dan dalam hatinya ia bergumam kesal kepanikan. Bagaimana bisa? Teknikku dihancurkan hanya dengan tamparan, seolah menepuk bantal. Ini penghinaan. Apakah aku lebih lemah darinya? Chen Xiao terdiam. Kepalanya masih berdenyut akibat tamparan keras tadi. Ia bergumam penuh keheranan. Sejak berlatih di sekte Feather Transformation, aku tak pernah menerima pukulan seperti ini. Bagaimana mungkin sekte Xuantian yang rendahan memiliki murid sekuat ini? Sementara itu, Qianye hanya tersenyum licik, menyingkapkan kedua tangannya. Kau terlalu meremehkan lawan, dasar pecundang. Bahkan tubuhmu lebih kecil dibanding mulutmu yang besar, ujar Qianye, semakin merendahkan Chen Xiao. Mengetahui Chen Xiao yang dibanggakan ternyata begitu lemah, para tetua sektenya di atas geladak kapal pun kepanikan. Sebagai Holy Sun, kau tidak boleh ragu. Kau memiliki aura seorang immortal. Namun, meski mendapat dukungan itu, Chen Xiao justru tampak malu. Wajahnya berkeringat dan penuh amarah. Ia menggertakkan giginya dengan kesal, lalu berteriak, Aku adalah Holy Sun, pemilik aura immortal, teriaknya, mencoba membangkitkan semangatnya kembali. Dengan dukungan moral dari para tetua sektenya, Chen Xiao kembali mengamuk, berteriak lantang, Aku belum kalah. Ia merentangkan kedua tangannya, wajahnya menatap langit, lalu tiba-tiba tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan. Seluruh tubuhnya berkilau dengan panas yang membara, melebihi teriknya matahari. Aura suci dari Solar Sacred Body miliknya pun aktif, menggetarkan udara di sekitarnya dengan energi yang luar biasa. Setelah mengerahkan aura immortal yang menyilaukan, Chen Xiao kembali melesat dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, dari kedua tangannya, ia meluncurkan serangan dahsyat yang berkilauan bagai gelombang energi keemasan, menggelegar seperti ledakan matahari. Jurus yang disebutnya Solar Flavor Respect New Initial Divine Ability itu melesat ganas, siap melenyapkan Qianye yang masih berdiri tenang. Lenyaplah, teriak Chen Xiao, melepaskan serangannya dengan penuh amarah. Dihadapkan dengan serangan dahsyat Chen Xiao yang mengerikan, Qianye justru tetap tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Sambil menatap lawannya dengan tatapan tajam, ia berkata, Hei, bocah ingusan, aku akan menunjukkan padamu. Sekejap kemudian, dari sekujur tubuhnya, muncul aura merah keunguan yang begitu mengerikan, bergejolak bagaikan kobaran api neraka. Qianye bersiaga, siap mematahkan serangan Chen Xiao tanpa ragu. Dengan mata bersinar merah cerah bak D5, Qianye menatap tajam ke arah serangan dahsyat Chen Xiao yang melesat mendekat. Tanpa sedikit pun kegelisahan, ia kembali berbicara dengan suara tenang namun penuh keyakinan.
Bocah ingusan sepertimu harus tahu apa arti dari ketidakterkalahkan yang sesungguhnya. Diselimuti aura merah keunguannya yang bergejolak, Qianye berdiri tegap, menatap langsung ke arah Chen Xiao dan serangan yang mengancamnya. Apa yang akan terjadi pada Chen Xiao saat Xiao Hong, murid Master Ye Junlin, kini menunjukkan keseriusannya? Sementara itu, teknik mengerikan apa yang akan diperlihatkan Qianye kepada lawannya yang sombong itu? Bagaimana kelanjutan pertarungan dahsyat ini? Yuk nantikan keseruan cerita manhwa. Reinkarnasi menjadi kakek tua. Ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Di chapter 14 saat rilis nanti sob. Sebelum Yui undur diri, Yui ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sobat Klonime yang selalu mendukung Klonime Channel dengan menonton setiap video sampai akhir. Terima kasih juga untuk Sobat Klonime yang mendukung Yui and Klonime Channel dengan secangkir kopi hangatnya. Sobat juga bisa mengapresiasi dengan super chats, super thanks, dan super stickers. Agar tidak ketinggalan video terbaru, cerita seru, dan event menarik. Klik tombol join dan jadilah bagian dari keluarga besar Klonime sebagai member spesial. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. See you on the next story. Searching for your light, Terminator, 闇を切り裂いて Terminator, poison through the darkness 終わりなき戦いへ To a never-ending battle 待っている The future waits 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey